Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliamanda Karisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan. Langsung ke pembahasannya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam hal peraturan perundang-undangan. Sehubung dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang terjadi ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Apa sih harmonisasi itu? Jadi istilah harmonisasi itu muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan harmonisasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku Thousand in Hate and First den Hate Obstellen over harmonisate instead and best to read, mengatakan bahwa dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, keputusan hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, justice, dan kesebandingan, equity. Kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Muhammad Hasan Warga Kusuma dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses harmonisasi yang tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup dua aspek. Yang pertama, pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau harmonisasi vertikal, dan undang-undang harmonisasi horizontal. Lalu ada asas-asas peraturan perundang-undangan, yaitu ada asas pembentukan, ada asas materi muatan, ada asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan. Yang kedua, ada pengharmonisasian rancangan undang-undang yang memakai teknik penyusunan peraturan undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa, pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Lalu pastikan bahwa pasal-pasal undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar, dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggara dengan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten. Yang keempat, teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi atau selaras dengan undang-undang lain. Yang kelima, pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan, baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang. Lalu, pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten. Yang terakhir, ada pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelesaian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral dan atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. Disharmonisasi hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma yang lain. Menurut L.M. Gandhi, terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum. Misalnya, perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan asas, sistem hukum, serta organisasi wewenang. Dalam pengamatan dalam praktek, L.M. Gandhi mengemukakan penyebab disharmonisasi, yaitu perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, jumlah peraturan yang semakin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif. Yang kedua, pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan. Yang ketiga, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, ada perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung. Lalu yang kelima, kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan. Lalu ada perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedelapan, yang ketujuh, perbedaan antara ketentuan hukum dan rumusan pengertian tertentu. Yang kedelapan, benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Berdasarkan penjelasan yang tadi, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan atau kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi, dan konsisten serta taat asas. Nah, sinkronisasi hukum sendiri ialah seperti penyelarasan dan penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang susun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi ini adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif. Endang Sumiarni berpendapat sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif, yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat dapat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para pihak penegak hukum perlu memerhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan, terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi ini adalah untuk mewujudkan landasan peraturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggara bidang secara efisien dan efektif. Seperti harmonisasi, sinkronisasi terdapat peraturan perundangan, ada sinkronisasi vertikal dan ada sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum dilakukan dalam pembentukan suatu produk hukum dapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memerhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi, muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak saling tumpang tindih. Pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, perlu dilakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dalam suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja. Namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi
juga dapat dilakukan terhadap produk hukum yang dibentuk. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis dan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. Sekian penyampaian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.